RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum. Yo, tinggal di mana? Tinggal di mana? Saya tinggal di Bali, Pak Haji. Nama saya Juminah Menik Radin binti Marsudi Radin. Kesini sama siapa? Sama putri saya namanya Sonia Delina Hartati binti Muhammad Mutadi. Putrinya tinggal di mana? Selama ini sementara masih sama-sama kami di Bali, Pak Haji. Oke. Sekarang ibu maksain ke RDAY, hajatnya apa? Banyak, Pak Haji. Apa? Iya, sebenarnya hajat saya sudah dari 2 bulan yang lalu, semenjak saya kayak mencari-cari apa yang namanya sosok, kayak karena saya sendiri gitu, saya ibu single sendiri gitu, mencari sosok seperti pembimbing atau guru spiritual, karena ibu bapak saya yang menjadi guru spiritual saya juga udah nggak ada, ibu nggak ada, terus saya kebetulan ada paman gitu, dulu suka paman, bukan paman asli sih, paman ketemu gitu, terus saya panggil paman, suka ngebimbing saya, oh ini baca salawat, baca doanya ini seperti gitu, terus mereka sudah pada pergi. Jadi terus saya punya, kan saya pisah dari bapaknya anak-anak udah lama, terus saya bertemu dengan pasangan hidup saya, walaupun mungkin sekarang baru saya mengerti kalau itu memang Pak Haji kan selalu bilang takdir gitu, baru saya mengerti. Oh ya, sampai di situ aja. Dia pun juga sudah pergi, jadi sempat saya shock gitu, down, halu, terus apa ya, jadi masih mencari sosok itu. Kebetulan kan juga saya usaha juga sendiri pas lagi apa namanya, katakan ya susah gitu, tapi ya nggak susah-susah banget sih, Allah selalu, saya nomor 7 ya Pak Haji. Dari orang Jawa kan wong ninine suka bilang untuk pitulungan gitu, seperti gitu. Tapi ada halunya. Nah, ketemulah videonya Pak Haji 2 bulan lalu. Pengen saya udah dari bulan Februari ya. Sebelum puasa saya bilang anak saya, ayo deh kita jalan-jalan ke Bogor. Ngapain mah katanya. Terus, yaudah nengok nenek, kebetulan ibu mertua saya kan Tegal, ke rumah nenek, yuk. Maunya saya mau ngajak ke sini. Sampai enggak mau gitu. Akhirnya juga ibu mertua saya nggak ada, kayaknya kan sedih pada pergi gitu loh Pak Haji, maaf ya. Terus akhirnya ke sana takziah, kita nggak menangis istilahnya gitu loh. Terus saya ajak ke sini, ayo ke Bogor. Ngapain ke Bogor kata dia, itu ada anak yatim, kita berdoa di sana bersama. Alhamdulillah putri saya mau. Jadi ibu punya anak berapa semuanya? 2 Pak. Nomor 1? Nomor 1 udah menikah bulan lalu, tahun lalu. Laki perempuan? Laki-laki. Nomor 2? Nomor 2 ini perempuan 2 saja. Oh, tapi iya. Sebenarnya saya punya 5 harusnya. Tapi harusnya 5? Iya. Yang 3 kemana? Yang 3 ada udah yang balik ke gugur surga. dan keguguran dan digugurin gitu, maaf. Nggak dicari lagi? Nggak ditambah lagi? Udah lewat sekarang, maunya gitu tapi nggak dapet Pak. Nggak dapat? Iya, rezekinya 2. Terus sama bapak yang sambung. Ini kan sama suami yang pertama? Iya. Anaknya 2? Iya. Sama suami yang kedua anaknya berapa? Nggak dapet. Oke. Iya. Padahal waktu itu sih mungkin saya masih bisa, tapi Iyalah, harus ibu bapaknya nambah nggak lagi mau. 5 jadi 7. Bapaknya nggak mau. Harus mau, diperes. Ya Allah Bapak, Pak Haji Sudah udah pergi tapi dia. Dibagi? Iya. Oh iya. 2 tahunnya. Jadi ibu lahiran tahun berapa? Saya sebenarnya, maaf ya Pak Haji, saya sebenarnya tahun 68. Ya. 25 Oktober Ya. 68, tapi kemarin singkat cerita pokoknya saya mencari bagaimana saya bisa, kan kebetulan suami saya kedua kan Amerika. Jadi saya mencari jalan bagaimana sih saya bisa ke Amerika. Sudah berapa kali saya mengajuin, gagal terus di denial gitu. Akhirnya waktu itu kan masih presiden siapa ya? Joe Biden ya. Joe Biden seperti gitu, kayaknya mereka gimana bisa terima orang muslim atau kan agak susah. Jadi saya ganti penulisan nama, tahun seperti gitu. Jadinya saya dimudahin 10 tahun gitu loh ceritanya. Nggak tahu itu gimana hukumnya apa di dalam aku. Sekarang saya kayak merasa bersalah gitu. Terus di sana agama kan juga
di Kristen nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Saya tanya dulu sama almarhum paman kan, boleh nggak ini hanya untuk paper biar saya bisa ke Amerika. Tapi mungkin Allah itu belum ngasih jalan. Sampai hari ini saya belum pernah ke Amerika. Sampai bapak nggak ada, putri saya yang berangkat ke sana, maaf. Walaupun suaminya orang Amerika. Iya. Jadi belum pernah. Iya, belum pernah. Iya. Belum pernah. Dulu pun sebelum dapat suami orang Amerika, saya sudah berusaha sampai berusaha sampai sana udah 3 jalan mau ke kapal pesiar. Itu masih muda ya, masih 30-an gitu, karena masih halu-halu gitu mencari jati diri atau apa gitu. Terus udah gitu saya mau ngajar atau mau kasih training gitu. Udah dapat sponsor dari Hotel Bentley Miami pun 2 kali nggak dapet. Coba lagi, ini 3 kali kan, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali coba. Ini saya punya pasangan orang Amerika. Juga nggak dapat sampai dia pergi, sampai saya ganti KTP, ganti nama, penulisan nama, penulisan tahun, terus agama diganti di dalam KTP gitu loh Pak Haji, maaf ya. Seperti gitu, nggak tahu tuh hukumnya apa, dosa. Anak saya sih diem-diem aja terserah mama gitu, padahal mungkin dia juga berontak sih karena mama begitu gitu kan. Nggak dapet, akhirnya anak saya ada yang udah pernah ke sana, itu pun karena apa ya, funeral ya. Iya, karena ngadirin pemakaman, betul. Pemakaman, bukan pemakaman, apa sih? Acara ya. Acara ya. Karena dia kan di kremasi. Juga belum dapat. Sampai hari ini belum dapat ke Amerika. Nah, Ibu sekarang nih maksain ke RDI, apa hajatnya? Oh, banyak Pak Haji. Jadi sekarang kan saya usaha sendiri. Dulu saya pernah kerja, terus saya jadi trainer, terus pokoknya jualan istilahnya dari pisang goreng sampai peyek sampai jualan masa. Sekarang saya sewa-sewain itu Pak Haji villa. Yang sekarang urgent itu saya ngambil 2 villa. Jadi villanya di mana? Villanya di Bali. Biasanya saya kan sewanya ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun tergantung. Dan ini udah dari bulan Agustus tahun lalu. Sebelum Agustus diambil Juli kalau misalnya. Setelah Juli kita ya? pulang Juni ya. Dari bulan Juni tahun lalu Pak Haji sampai hari ini belum laku. Mau disewain? Iya, mau disewain. Jadi hajatnya yang utama apa nih ke RDI? Mau biar tersewa. Boleh. Terus Ibu cebok alat kelamin Ibu, siramin di depan villanya. Maaf ya Pak Haji, ini putri saya kadang-kadang logis. Kadang-kadang nggak apa sih itu Mama. Itu ilmu nenek kita zaman dulu banget. Ya, jadi nenek saya dulu tanahnya kan suka disewa-sewain. Iya. Itu caranya begitu, cebok, siram. Dan saya meraktekin ini Bu. Saya meraktekin ini sekarang, manjur banget. Tapi kalau misalkan Ibu nggak percaya nggak apa-apa, Ibu paksain baca Quran 12 juz. Itu lebih manjur lagi, gantinya itu. Terus apa lagi? Insya Allah kemarin kan saya sudah praktekin sebenarnya dari saya yang lihat YouTube-nya Pak Haji. Itu pun saya maksain seperti bisa ya dengan bertemu Pak Haji itu sedekah yang 2 juta itu, maaf ya. Saya langsung pada waktu itu saya nggak babi dulu tuh, masih bisa saya kalau segitu, pikir saya kan gitu, biar saya dapat ketemu. Ternyata masih istirahat sampai akhirnya saya datang ke sini, Bapak kan belum available, belum available ya. Saya terus ini Pak Haji kan saya udah praktekin yang cebok, terus dicawi-cawi, terus dicolek-colek gitu. Langsung dapat nih Pak Haji. Hari itu langsung tamu, yes, I like it, katanya, I take it. Terus udah mau, besok saya bikin perjanjian ya, surat perjanjian. Saya mau kasih transfer kalau sudah ada surat perjanjiannya, kata dia. Saya tulis dalam bahasa Inggris kan. Itu saya transfer, saya kirim surat perjanjiannya, dia nggak jadi sampai hari ini. Itu satu. Nanti jadi Bu. Ibu harus pakai ayatnya Allah, berprasangka baiklah kepadaku. Jadi apa-apa Ibu nggak boleh ngomong belum jadi, jangan, pasti jadi. Karena ada di hadisnya, setiap orang yang angkat tangan ke atas, hadisnya Allah malu kalau nggak ngabulin. Hadisnya apa? Hadisnya penyemangat kita bahwa hajat kita pasti dikabulkan. Kabul. Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan Allah itu malu apabila melihat hambanya mengangkat kedua tangannya memohon hajat kepada Allah dan Allah tidak mengabulkan. Di Allah malu apabila kita mengangkat tangan
mohon dan Allah tidak kabulkan, itu Allah malah malu kalau tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita bikin Allah malu. Malu. Jadi ibu kalau sholat 5 waktu, bisa sholat 5 waktu, 5 kali berdoa. Terima kasih Allah, di hari tua saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Karena doa kita sama, Bu. Saya lahir tahun 70, lahir tahun 67. 68. Nah, ini kita sama, Bu. Unda-undi umurnya. Doanya begitu. Ibu juga begitu. Terima kasih Allah, di hari tua saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Tanpa kerja. Tanpa. Nanti ucapan adalah doa. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Sehari 5 kali. Setiap hari. Begitu. Bisa, harus bisa. Orang bilang punya Indomaret 1. Saya nggak mau, 10. Tadi yang datang Indomaretnya berapa ya? 10. Indomaretnya 10. Usianya 75, Indomaretnya 10. Kontrakan belum. Kos-kosan belum. Nah, ibu harus bisa dan pasti bisa. Tanpa kerja keras. Ngapain kerja keras, kita udah tua. Tapi duit ngejar kita. Kok gitu Pak Haji? Kan dulu waktu muda kita ngejar duit. Sekarang duit ngejar kita. Begitu. Ibu harus bisa dan pasti bisa. Kan saya juga begini, Bu. Anak-anak, Pak Haji, aku mau liburan. Kemana sayang? Ke Candi Borobudur. Oke. Nginepnya di mana sayang? Hotel. Oke. Mau kemana lagi? Wisata Kawah Gunung Merapi. Kapan? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Oke. Berapa anak? Dihitung. 100. Dihitung. Berapa kalkulasi butuh duit berapa? 500 juta. Harusnya saya ngeluh, Bu. Oh, 500 juta. Kata lo, goblok, jangan ngeluh. Bersyukur. Minta sama aku. Nanti aku tekuk tuh orang suruh ngasih duit kamu 500 juta. Ini barusan orang ngasih 500 juta. Barusan aja. Tadi, Pak Haji, saya dengar katanya anak-anak besok mau ke Candi Borobudur ya. Sama mau ke Kawah Gunung Merapi, Mbah Marijan. Iya. Gue titip dong buat anak-anak 100 anak 500 juta. Ini lumayan. Coba kasih buka. 500 juta, Bu. Di mana-mana 500 juta mesti. Saya dari tadi, aduh nanti saya hari tuanya seperti Pak. Iya, tapi ibu ngucapnya yang bagus-bagus. Karena ucapan adalah doa. Kita kan enggak. Allah, gimana nih anak-anak mau ke Candi Borobudur, mau nginep di hotel 100 anak. Jangan dipikir katanya. Duitnya dari mana Allah? Kok begitu? Nggak ada. Terima kasih Allah. Allah udah kabulin saya. Saya punya duit 500 juta buat bawa anak-anak besok ke Candi Borobudur, ke Kawah Gunung Merapi, Mbah Marijan. Terima kasih Allah. Padahal belum. Baru hari ini. Berangkatnya besok tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. 500 juta. Karena kan supir mesti dibayar. Etol mesti beli. Sudah telepon kemarin dia. Solar mesti beli. Ya kan? Hotel Eden mesti dibayar. Tiket mesti beli. Sewa jeep kan harganya kan 700.000 sampai 800 kalau jarak jauh kan Gunung Merapi. Ini duit udah masuk 500 juta. Mbaknya juga bisa, ibu juga harus bisa. Jadi harus pede, nggak boleh. Kok belum laku-laku ya? Kok belum laku-laku? Pasti laku. Jadi kata-katanya ditekanin kata pasti. Pasti cair, pasti milik, pasti punya. Saya nggak setuju, pasti kebeli, nggak mau. Kenapa nggak boleh pasti kebeli? Ya mesti nabung. Pasti ada. Ini ada. Jangan ada gak ye? Nggak bakal datang. Ada lagi? Iya Pak Haji, masih yang cerita tadi kayak tadi itu yang rumah itu 2 kali begitu. Terus satu lagi yang villa itu hari itu juga kan saya taruhin itu CD yang sudah 9 hari gitu saya gantung di belakang. Itu langsung tamu itu langsung saya mau ambil mau sewa sekarang 2 tahun 1 tahun dulu saya bilang 3 tahun deh saya bilang 2 tahun langsung kan siangnya ketemu tuh sorenya jam 4 ketemuan lagi saya mau bayar cash sekarang. Masa waktu itu bukan masalah siapa yang mintanya. Ada syarat dokumen. Oh,
minta nomor apa? Nomor di sertifikat ada nomor apa ya? Bukan IMB ya? Apa ya? Nomor- NIB, nomor Oh, NIB itu karena itu sewa kan, jadi kita sewa ke orang dulu baru kita sewakan kembali. Nah, kita masih belum dapat itu dari owner aslinya. Nah, dia sudah awalnya bilang saya mau DP hari ini, boleh ya? Bayar cash. Iya, bayar DP. Bayar DP cash aja karena nanti. kita belum mau terima DP aja deh, kita minta gitu. Nanti setelah di NIB-nya. NIB dan sudah dibawa ke notaris, kita lunaskan gitu, karena dia sudah langsung mau renov. Tapi karena NIB kita juga masih belum clear, dan juga itu kan kita butuh perpanjangan villa sebenarnya ke ownernya langsung. Nah, saya bilang tunggu dulu, besok kita komplitkan dulu baru masukin DP gitu. Nah, tuh villa milik siapa? Kita sewa ke owner, jadi yang punya itu orang Bandung, tapi kita yang Cina. orang Cina Jakarta, ya Cina Tangerang, tapi kita sewa lalu kemudian disewakan kembali begitu Pak. Iya, Jadi Oh. bisnisnya gitu. Pak Haji. Nah, selisihnya berapa? Lumayan. Lumayan, jadi tergantung, nggak selalu sama, jadi tergantung dari kita, Oh. dari kita jualnya gitu. Ada yang bisa sampai 200, bisa sampai 100, ada yang 60% kayak gitu. Tapi saya kan lama, jangka waktu lama, nanti sewanya bisa tahunan, 2 tahun. Ya, ibu misalkan nyewanya 5 tahun. Nanti ibu sewain setahun kan bisa. Atau 2 tahun ya. Iya, ada yang langsung 15 tahun tapi bayar per tahun. Itu juga istilahnya untuk saya seperti kayak uang pensiun atau passive income lah gitu. Sedangkan saya modalnya renovasi sedikit-sedikit, atau saya ngisi biasanya villa kosong, saya isi furnis, terus nanti saya mengikat, notariskan seperti gitu. Nah, pada waktu itu tamunya terus pokoknya saya mau bayar cash sekarang. Nah, waktu itu pas kebetulan kan ada berita duka, saya langsung cus. Ibu mertua saya Tegal, saya langsung terbang Jakarta ke Tegal, jadi saya nggak ngurusin lagi. Terus sampai ke sekarang saya telepon lagi tamu itu, nggak Jadi pernah. yang utama nih apa hajatnya? Ya itu saya pengennya villa-villa saya laku. Tadi air Ya. cebokan ibu siramin. Terus gini Pak. Atau kalau enggak di foto villanya gosok di alat kelamin ibu, mau tidur 99 bangun tidur 99. Itu juga bisa. Dia katanya nggak masuk loh. Atau baca Qur'annya 12 juz, itu juga bisa. Banyak kok Bu, banyak cara. Oh, iya, itu, Ada lagi? Pak Haji, apa namanya? Saya curhat ya. Jadi dari dulu kan saya pernah pergi sampai kerja sampai ke luar negeri, contoh seperti gitu. Kayaknya saya sih alhamdulillah dapetin rezeki itu dengan mudah seperti itu. Tetapi kadang-kadang saya diolokin sama saudara atau bahkan anak sendiri, oh mama dapat kerja banyak, uang banyak, tapi mana nggak punya tabungan seperti itu. Saya pengen punya ada tabungan di sana gitu. Ya benar itu, jadi uang masuk terus nanti dipakai ini. Jadi tiap hari saya mikir. Jadi kalau nggak mikir kayaknya saya belum bisa off. Jadi saya insya Allah saya udah jalanin sholat yang 5 itu yang ada ngeluh, ngegelis, Sholat tobat. ya tobat Ya. 5 kali 10 itu. Tetapi saya belum bisa karena saya mikir saya dapat uang sekian, nanti saya pakai untuk ini. Bu. Pakai ini apa ya? Jadi dapatnya sekian, keluarnya lebih banyak. Iya tuh namanya mikir, nggak boleh Bu. Ya itu gimana ya? Ya dihilangin mikirnya, kalau nggak bisa ibu denda. Apa makanan favoritnya ibu, kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kalau enggak ibu tetap mikir. Anak mau mantu, ibu mau mantu, anak mikir. Bukan berpikir lagi, kemarin sempat berantem, kita clash. Iya nggak boleh. Oh, iya. Dulu kan waktu hamil dia kita rawat dalam kandungan. Masa udah gede kita keranyam, nggak boleh lah. Iya. Saya nggak pernah Bu nasihatin anak. Boro-boro saya nasihatin, nggak pernah. Anak saya nomor 1 dokter, mantu saya dokter, nomor saya 2 dokter, nomor 3 dokter. Nggak pernah saya. Tapi selalu kata, terima kasih Allah, putri saya nurut sama saya mau sekolah kedokteran. Padahal tadinya dia teknik sipil, yang nomor 2 maunya teknik industri, yang 3 maunya sarjana ekonomi. Saya bilang, terima kasih Allah udah gerakan hati putri saya mau sekolah kedokteran. Tanpa saya berantem, anak saya dokter semua. Terima kasih Allah udah kabulkan saya punya klinik K243, klinik 3. Sekarang klinik saya 3, K243. Tanpa beli, tanpa invest. Ada tamu datang, Pak Haji, kata anaknya dokter, iya. Saya kasih klinik, saya kasih apotek. Alhamdulillah.
Nah, saya mau ibu juga begitu. Bisa? Ada lagi pertanyaan? Dimasukin dulu ke tas. Ada lagi pertanyaan? Silakan deh. Ibu kasih ruang. Hajat. Boleh, ayo. Apa pertanyaannya? Silakan. Nanti mau. Apa? Iya sih Pak Haji. Ini kan saya di quarter life ya Pak ya. Apa? Di usia perempat abad lah ya. 25 Umurnya berapa? tahun. Umur berapa? 25 tahun. 25 lahir tahun berapa? 2000 Pak. Tahun 2000? Iya. Tahun 2000. Nah saya kemarin habis lulus itu alhamdulillahnya dapat kerjaan di Bintan dan sering bolak-balik ke Singapura. Tapi 1 tahun pertama itu saya ngerasakan ibu sendiri ya setelah ditinggal ayah sambung. Jadi ada berat lah ya. Terus kemudian saya balik, saya selesaikan pekerjaan di sana, resign. Terus alhamdulillahnya saya dapat kerjaan di Nestle. Tapi kadarullahnya juga saya nggak cocok, Nih, taruh saya di sini sampai nih. stres. Terus jadinya Terus? saya resign lah kemarin bulan Januari. Nah, saya kan kalau misalnya orang udah tua kan tinggal menikmati uang. Nah, sedangkan saya merasa butuh banyak pelajaran yang perlu saya ambil, butuh banyak eksperimen yang saya ambil, bukan hanya tentang uang gitu ya Pak ya. Tapi Jadi pertanyaannya apa? saya butuh gimana caranya biar saya punya kepastian karir, kepastian profesi yang buat saya tuh bahagia ngejalaninnya. Mbak, jadi gini. Kalau mbaknya mau rezeki datang, lakukan seperti putri saya juga. Jadi dia nggak bikin jengkel saya. Dimana-mana kan kalau bikin apotika 24, rukonya aja harganya udah 2 miliar. Iya. Beli franchise-nya aja sama tetek-tetek bengeknya udah bisa 3 miliar. Itu kan 5 miliar buat anak yang masih baru umur 25 tahun kan. Berat. Kok bisa ada Pak Haji? Hindarin miss sama mamahnya. Walaupun mamanya bikin jengkel, hindarin miss. Karena ini keramat, karena ini sakral. Itu aja. Saya bilang sama putri saya, gua nggak mau lo cari duit ngapain. Duit nyari lo. Amin. Begitu. Pak Haji. Walaupun anak saya umur 25 tahun, dia pakai Hummer. Insya Allah. Harganya 5M Bu Hummer sekarang Bu. Di rumah sakit kalau dia praktek di RSUD paling mewah mobilnya. Karena RSUD mobilnya rata-rata angkot. Sama Xenia, Avanza. Nah, coba mbaknya. Jadi kalau mamanya cerewet, udah biarin. Ya Haji tahu itu. Mamanya tuh super cerewet mbak. Banget. Saya aja takut sama dia mbak. Takut cerewetnya mbak. Walaupun selisih 2 tahun sama saya. Jadi mbaknya mesti pakai ilmunya maklumin. Apa kumin Pak? Iya mesti maklumin. Iya namanya ini ibu stok lama. Ibu expired. Ibu limited edition. Yang nggak keluar lagi produknya 2026. Gitu. Jadi mbaknya, pokoknya mama gini-gini. Misalkan mbaknya mau kondangan. Pakai baju ini. Ini apaan sih, Ma? Emang ini acara apaan sih, Ma? Nggak boleh. Nggak boleh, mbaknya mesti turutin. Walaupun istilahnya kita bilang, aneh. Biarin dah. Yang penting gue punya hotel. Yang penting gue punya apartemen. Yang penting gue punya villa. Begitu. Jadi, kalau zaman dulu bilang namanya mahabbah sama orang tua. Jadi saya nggak setuju mbaknya harus cari kerja, cari ngantor, cari suami kaya raya. Saya nggak setuju. Lebih baik mbaknya yang kaya raya. Suaminya kita jatah aja. Sebulan. Iya soalnya suami kalau banyak duit bertingkah. Jadi saya maunya duitnya yang ada di mbaknya semua. 10 miliar. Dia kita kasih jatah aja laki kita. Lu buat pelengkap derita aja ya, ada di sama gue ya. Kasih lu 100 juta. Gitu Pak Haji. Iya, laki-laki kalau banyak duit bertingkah Bu, terutama kameramen. Dapat jodoh. Kameramen, bini lo berapa ya? Ibu pengen lihat, coba Bu lihat belakang Bu. Bu lihat belakang, bini lo berapa ya? Tuh 5. Kelebihan Pak. Coba berapa bini lo? Bini lo berapa ya? Tuh 5. Mukanya ganteng. Ganteng apa Bu? Ayam saya lihat di betelor. Betulan 5 Pak, tapi semua ada. Bininya 5 Bu. Pinter sekali. Total. Bini lo 5 total, anak lo berapa ya? Coba hitung.
Anak nomor 1, bini nomor 1, 2 di total semuanya. Di total semuanya ada berapa? 15 ada? Hah? Berapa? 10 semuanya? 6. Oh, 6 Bu. Dia punya karismatik tersendiri. Apaan? Bebek saya lihat dia langsung encok. Masya Allah. Jadi saya mau mbaknya nanti nikah, tapi mbaknya yang kaya raya tajir melintir, bukan suaminya. Kalau suaminya banyak tingkah, mbaknya harus yang kaya. Mbaknya yang punya hotel atas nama mbaknya, mbaknya punya villa atas nama mbaknya, mbaknya punya apartemen atas nama mbaknya, enggak atas nama laki lo. Bisa, bisa kan nih, nanti mbaknya datang lagi yang kedua, ketiga, keempat, nanti diajarin kayak Mbak Lisa. Mbak Lisa bisa cair 200 miliar, dia privat selama ini 300 kali privat. 10 juta, privat kedua 10 juta, privat sampai 300. Tapi kan cairnya 200 miliar. Ini kebanyakan teman-teman baru privat sekali, bayar 10 juta sedekah, mau cairnya 10 miliar. Ya gue ya nggak setuju lah. Orang baru sekali cair. Ulangi lagi, evaluasi lagi. Apa nih yang kekurangannya? Begitu. Jadi mbaknya nanti paksain hindari miss sama mamah tercinta. Jadi kalau mamahnya ngomongnya 5, mbaknya 1. Atau mbaknya nggak boleh ngomong. Ini kan enggak, mamanya ngomong 2, mbaknya ngomongnya 7. Betul. Gak boleh. Sampai tadi masih gitu. Sampai tadi mau berangkat ke sini masih begitu. Ya, saya bilang, mama nggak boleh argue. Lagi puasa dulu hajatnya sudah. Iya, sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat kan? Jengkelnya dienolin. Begitu. Pokoknya mbaknya, saya mau dapat suaminya yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh. Ini terakhir nih harus wajib, harus ngaceng. Kenapa Pak Haji mesti ngaceng? Karena kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot. Saya nggak mau, harus ngaceng. Kaya raya tajir melintir. Tidak punya orang tua. Kenapa? Biar kita nggak ngabdi sama mertua. Karena kan kalau sama mama aja kadang suka miss, sama mertua lebih parah ya kan? Kubrak. Ada lagi? Itu sih yang utama Pak Haji. Terus kayak saya coba kemarin kan merantau, tapi kok rasanya hatinya berat ya. Kayak karena orang ibu sendiri kan bilang kayak jangan lama-lama lah kamu kerja kayak gitu. Tapi batin saya, hati saya tuh masih pengen pergi yang jauh. Kalau misalnya bisa tuh biar keliling dulu kemana-mana, biar puas dulu nih masa mudanya, nanti nggak kayak, mohon maaf ya, ibu kan dulu pejuang. Waktu saya kecil ibu pergi ke Eropa, ke ini. Sedangkan saya kan masih pengen, aduh mama mana ya gitu. Jadi saya pengen biar saya puas. Belum punya momongan ya? Iya. Iya, kalau udah punya momongan kasihan ya. Betul. Anaknya jadi terbengkalai ya. Betul. Kalaupun nanti ada waktu untuk keluar, biar bisa bareng-bareng. Bareng anak-anak ya. Bisa mbak. Yang penting mbaknya sekarang tugasnya nomor 1. Bisa gak ngalah sama mamanya? Mbaknya itu kadang gak mau ngalah sama mamanya. Betul. Suka gregetan. Mamanya ngasih masukan, mbaknya udah gregetan. Gak boleh. Jadi sekarang balenin dulu nih, balance. Jadi mbaknya yang ngalah. Ya. Kalau zaman dulu namanya mahabbah sama orang tua. Nanti lihat deh. Mbaknya akan ketemu cowok ganteng, kaya raya, tajir melintir yang modalin mbak keliling dunia. Amin. Kan lumayan mbak. Iya. Yang aku besok mau keliling Eropa, butuh berapa? 2 miliar cukup. Cukup. Kasih 2 miliar keliling Eropa sendirian. Alhamdulillah. Paling kalau pacarnya di sini lagi kosong, boleh nyusul. Tapi mbaknya udah di Eropa. Begitu. 2 miliar keliling Eropa cukup. Sendiri kan. Ada lagi? Itu sih Pak Haji yang utama. Boleh. Jadi aku sama mamahnya wajib ya. Iya Pak Haji. Nah, kalau mbaknya setuju, saya maunya ganteng, kaya raya, tajir melintir, dan harus ngaceng. Maunya saya. Amin ya. Nanti kan Tapi mbaknya harus ingat, bikin takjub Allah. Biar Allah bikin takjub mbaknya. Tapi kalau mbaknya nggak bikin takjub Allah, ya gimana? Mbaknya harus bikin takjub Allah. Sholat tepat waktu, dia qobliyah dikerjain. Begitu. Syukur-syukur mbaknya
mau baca Quran, itu aja. Ganteng pasti datang Pak Haji, setuju. Saya nggak usah nyari si ganteng, ganteng akan datang. Amin ya Allah, amin. Kalau mbaknya nyari, bos, kenalin gue dong bos, kalau ada cowok gini, ngapain? Dia datang ke gue. Jadi pas ngeliat, serak, udah. Amin. Biayain gue keliling Eropa. Sayang, besok aku mau ke Jepang, butuh berapa? 500 juta cukup? Cukup. Nah, udah. Sangonin segini tadi 500 juta. Bayarin, beliin dolar, yen, visa. Bisa Pak Haji, harus bisa. Syukur-syukur mamahnya ditenteng. Mah mau ikut gak mah? Alhamdulillah kata mamah, tumben anak gue waras. Ada lagi? Itu aja sih Pak Haji. Iya Pak Haji tahu. Tahu kamu. Kebaca semua. Ajarin, punya duit 10 miliar, centongnya mana? Ajarin, manggil duit 10 miliar, liatin. Kalau kayak gini katanya dia nggak masuk logika katanya. Ya udah, ini buat mamahnya aja. Anaknya nanti kalau mamanya cair, mama kasih dia ya. Uang nyicip namanya. Ayo bos. Uang tahu masuk rekening. Jadi diyakini, penuh keyakinan, mantap. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali Al-Fatihah. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang wasilah ini puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ajak komunikasi, ini yang ganteng-ganteng ini. Nah, ya, panggil aja ganteng juga boleh. Ganteng, 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 ganteng datang ya, datang ke rumah, masuk ke kamar, masuk ke rekening. Ajak kawanmu sebanyak-banyaknya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 100 miliar. Saya butuh uang 100 miliar. Datang ya, ajak, bawa, undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, tapi lebih manjur lagi kalau habis sholat, habis munajat ke Allah, lanjutkan dengan ini. Habis afirmasi, langsung visualisasinya ini. Dengan keyakinan, yakin Allah pasti akan datangkan lewat pintu mana saja, terserah Allah. Saya Insyaallah. Kalau pakai mata uang lain juga iya, boleh ditambah. Saya misalkan Tumpuk ini, ditumpuk di sini. oh ditumpuk Ini kan ada euro atau bibit, dolar, iya, itu kan bubut saya dari- kadang-kadang kayak orang Jawa tuh istilahnya nggak sih bilang gitu, kayak jimat gitu biasanya Iya. orang Jawa kan bilang Makanya jimat gitu ya Pak Haji ya gitu. Jimatnya dari Pak Haji ya ini. Iya, seperti Nanti gitu. yang satu tambahin, ya dari mana tambahin. Oh, gitu. Ditumpuk barang-barang di sini. Oke. Ya. Iya, iya. Pokoknya harus cair 10 miliar per bulan. Duitnya dari mana? Allah yang kasih. Ibu tinggal praktekin aja ilmu nyentong. Mbaknya praktekin boleh, mama boleh. Nah, yang penting mbaknya harus yakin naik ke pelaminan sama kaya raya tajir melintir. Mama juga punya vilanya laku semua. Oke? Bisa? Harus. Sip. Cair 10 miliar. Boleh satu. Boleh. Apa? Ini kan saya tinggal di rumah. Yang saya tempatin itu sebenarnya sama mendiang itu karena dia bukan orang muslim ya. Itu dari tahun 2010 itu sewanya 10 tahun, 5 tahun ditambah 3 tahun ditambah 10 tahun. Tapi kemarin jalan 12 tahun kan dia meninggal. Jadi kan saya masih sendiri sama putri saya. Terus kemarin itu luasnya kan 1000 kurang ya, 1000 meter kurang. Kira-kira kurang 10 arah kurang sedikit. Jadi ada halaman luas, nah itu bikin saya bahagia, itu senang seperti kayak waktu kecil saya suka jonjangan, tempat kan ada rumput-rumput, ada saya bisa nanam pisang, nanam singkong, nanam apa-apa gitu. Terus ada kolam rumah biasa sih tapi dibikin kolam. Nah kemarin saya coba berusaha keras, sebenarnya saya stres Pak. Terus saya perpanjang lagi, saya mau perpanjang. Harganya seperti saya merasa didolimi jadinya kan, harganya itu 2 kali lipat
Iya, Dulu berapa setahun? Dulu 1 tahun 150. Ibu ngambil berapa tahun? Dulu 10 tahun, tapi kan mendiang yang bayarin. 1 miliar sekian. Iya. Nah ini sekarang? Sekarang dia mintanya jadi rata-ratanya 190 Setahun? Setahun, tapi dipotong halamannya di depan, dipotong untuk bikin toko karena kan memang rumahnya di pinggir jalan. Jadi saya dapat mungkin 3 aran. Dulu kan 10 are, sekarang mungkin sekitar 3 are, 4 are, separuh aja nggak ada. Tapi harganya dinaikin jadi hampir 200 gitu kan. Tapi kemarin karena saya pikir kayak saya hidung tinggi gitu, kayak sedikit menunjukkan ini loh, walaupun saya wanita sendiri saya masih bisa bertahan seperti gitu. Saya paksain kemarin, saya kasih DP udah 75 kan. Jadi ibu ngambil berapa tahun? Dikasih hanya boleh 5 tahun, tapi niat saya kan kalau 5 tahun berkali 190. Iya, 100. Berarti 800 juta sekian. Iya, sekitar gitu, hampir 900. Tapi dari bayarnya kan nggak langsung jelek. Saya kan bayarnya 6 bulan. Jadi per tahun istilahnya patif saya bayar 2 kali gitu. Kemarin baru bukan 75 ya, 80 udah masuk 80. Jadi saya harusnya kan bulan Maret itu 100. Kenapa nggak ibu kencingin tuh tanah? Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Kalau emang ibu udah serak itu tanah. Iya. Kalau ibu udah serak jadi milik, nanti jadi milik bu. Ini dulu tanah kita semuanya sewa. Semuanya sewa. Sekarang udah jadi milik. Termasuk yang saya nanam kebun, 5 kapling sewa. 5 kapling sewa. Dalam waktu 2 tahun, sekarang udah diganti sama Allah jadi milik hampir 50 hektar. Bisa ya Pak Haji? Iya, gurunya bisa, masa muridnya nggak bisa bu. Kalau udah saya kasih tahu ilmunya, nggak mungkin saya kasih sekarang. Kenapa? Yang itu aja belum dipraktekin. Ibu praktekin dulu. Nanti ibu datang lagi yang kedua, datang lagi yang ketiga. Nanti diajarin. Saya kemarin sudah praktekin sebagian karena saya nonton live-nya Pak Haji kan. Boleh. Sampai nanti. Itu kan Kalau ngobrol begini bu, kayak tadi nih, yang cair nih, 200 miliar. Ya. Kita ngobrolnya bisa berjam-jam bu. Bisa 5 jam, 4 jam. gitu. Iya dong. Kalau begini mah santai aja, pasti bisa lah yang kecil-kecil dulu. Iya. Bisa? Bisa. Jadi saya kencingin aja. Dan kita ngobrolnya nggak di sini bu, di Hotel Borobudur. Kita ngobrolnya di Hotel Aston yang tempatnya santai, rileks. Kok begitu Pak Haji? Kan lama. Sambil makan pesen kayak Mbak Lisa ya. Cair kemarin baru terakhir. Berapa? 200 berapa? Miliar. 2 kali deh cair. Gitu. Tenang aja. Ini anggap aja baru perkenalan. Kan saya baru kenal ibu. Iya Pak. Iya. Oke? Iya. Sip, cair. Terkabul. Harus cair 10 miliar. Jadi milik ya. Iya. Jadi milik saya sama mamah ya. Insya Allah. Iya dong. Si ganteng ya. Amin. Harus ngaceng. Kalau nggak ngaceng dikaretin. Dari di mana? Saya di Canggu Pak, di Keropokan. Oh iya. Iya, Peti Tengger mana? Oh iya. Full moon. Makasih banyak ya Pak. Oh, di Full Ya, Moon. ada Villa Kendal. Villa Kendal, dia tahu di Iya. situ. Di tengah itu daerah mau Bersik ya, Mau dekat Bersik. Bersik ya. Ubar. Iya, saya di mana tuh Umalas. Itu malah wah. Iya, Umalas. Selama itu apa skateboard? Oh, stable, dekat. Oh, ya. Dekat itu kan stable paling 5 menit. 5 menit. Oh, iya. Apanya apa Enggak, stable? suka Main ke spa situ. aja. Oh, gitu. Apa naik kuda? Saya kuda. mau naik kuda sebenarnya. Banyak kita Haji. Bisa hijab sama naik kuda Pak Haji ya? Ibu lihat nah kuda-kuda saya kan di atas bagus-bagus. Pak Haji, maaf ya, saya Iya. kasih cerita sedikit. Sebenarnya Pak Haji ya, saya sebelum tahu Pak Haji itu sakit itu saya lihat Pak Haji. Jadi saya kan nggak tahu nih, saya sudah lihat itu nggak tahu mimpi, nggak tahu lihat betulan. Saya sampai merinding di atas sholat kan, saya tadi pagi saya ditegur nggak boleh sholat. Pas saya sholat gini, loh kan saya sudah pernah lihat itu kan sapi-sapi bulat, kok sapi aneh begitu. Jadi saya lihat naik turun pakai truk, kuda-kuda, sapi-sapi, saya belum pernah lihat di sini. Terus saya lihat ada orang tengkurap. Terus kan saya praktek akupuntur, saya orang praktisen. Terus saya lihat kenapa itu bapak-bapak itu tengkurap, kok berdarah-darah tuh darahnya nyiprat ke baju saya, apa ke kaki saya nggak tahu. Oh artinya itu lagi berobat, Iya. lagi terapi. Kok kemarin saya ngikutin YouTube-nya Pak Haji, kok sakitnya Pak Haji berhubungan dengan darah. Saya sudah lihat itu Pak Haji. Ada bapak-bapak mukanya panjang, saya belum pernah ketemu Pak Haji. Iya, itu namanya kan punya kelebihan. Nah, nanti itu kelebihannya diganti untuk
bisa punya villa sendiri. Jangan kelebihannya untuk nyembuhin orang sakit, duitnya nggak ada, tapi punya villa yang ada duitnya, oke? Saya ke Eropa itu nyembuhin orang sakit, ngajarin. Tapi duitnya nggak ada, yang ada nyewa villa, maunya punya, bisa, sip, terkabul. Sukses ya. Ya, Ini ya, Pak Haji, ya. iya dong, saya sabdain. Hanya jadi ya. Ya, See you in Bali. Iya, see you in Bali Pak Marko nanti ya kalau ke Bali ya. Makasih banyak. Biar saya Amin, ketularan amin. nyantongin duitnya. Makasih. Amin. Silakan Pak.